Halo YouTubers, zaman teknologi yang kini serba canggih sudah tidak bisa dibendung lagi ya gengs. Para ahli selalu terus berisi keras untuk selalu memajukan dan membuat penemuan-penemuan baru. Dari mulai kecanggihan teknologi yang besar sampai ke teknologi yang paling terkecil. Dan inilah teknologi yang saat ini menjadi perbincangan warganet. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, mari sama-sama kita bangun channel ini dengan menekan tombol subscribe-nya, agar kita sama-sama memberikan informasi kepada semua orang, yang dimulai dari teknologi, fakta, unik, menarik, dan lain sebagainya. Nanorobot. Nah gengs, teknologi yang pertama bernama nanorobot. Kalian pasti pernah melihat film Doraemon. Robot berwarna-warni ini disebut dengan nama Mini Dora dan berfungsi mereparasi bagian dalam tubuh Doraemon yang rusak. Nah, kali ini gengs, ternyata teknologi nano juga akan menjadi kenyataan di dunia nyata, yang disebut dengan nama nanorobot. Para ilmuwan dari Pusat Ilmu dan Teknologi Nasional Cina dan Arizona State University Amerika Serikat mengatakan bahwa Amerika sedang mengembangkan robot berukuran nanometer, yang nantinya dalam 1 meter terdapat jutaan nano, yang ukurannya sangat mungil. Saking kecilnya, teknologi nano ini dapat masuk ke sel pembuluh darah kalian loh gengs. Nanorobot adalah robot yang dibuat dalam ukuran nano atau sejuta lebih dari kecil dari ukuran semut, sehingga bisa masuk melalui pembuluh darah. Super canggihnya, teknologi ini akan merupakan obat yang dibawa tepat pada sasaran yang sakit. Jenis penyakit seperti batu ginjal serta kanker yang ada dalam tubuh pasien. Ternyata robot nano ini bisa terdeteksi dengan seperangkat sensor yang biasanya digunakan dalam USG, yang akan memancarkan sinyal ultrasound. Coba kalian bayangkan, jika kalian sakit bukan lagi disuruh minum obat, melainkan disuruh menelan robot yang berukuran mungil tak terlihat dengan mata telanjang. Jika pasien mempunyai penyakit kanker, biasanya mengalami rambut rontok karena selalu rutin minum obat setelah kemoterapi. Penyebab utamanya adalah efek dari obat kanker. Obat kanker membunuh sel apapun yang bertumbuh dengan cepat. Konsekuensinya, sel-sel yang tumbuh dengan cepat seperti rambut pun ikut terbunuh. Nah, teknologi ini menjadi salah satu solusi dalam masa penyembuhan pasien yang mengidap kanker otak dan batu ginjal. Nah, dari kesimpulan di atas, bagaimana respon kalian jika disuruh dokter menelan nanorobot ini, gengs? Edge Computing. Edge Computing atau IC adalah teknologi terbaru berbentuk paradigma komputasi terdistribusi yang mendekatkan komputasi dan penyimpanan data ke sumber data. Hal ini dapat meningkatkan waktu respon dan menghemat bandwidth. Perusahaan seperti AWS, Amazon Web Service, Microsoft Azure, dan Google Cloud Platform terkenal memiliki layanan IC yang baik. Oke guys, mari kita buat perumpamaan. Pada suatu negara yang pasti mempunyai alat teknologi luar biasa, dan pastinya di setiap negara mempunyai banyak kerjaan, urusan, permasalahan, dan diproses di pusat ibu kota misalnya. Berbagai macam masalah, baik itu penting, sangat penting, bahkan mendesak, semua itu akan dikirimkan ke pusat ibu kota tersebut untuk diproses, dan semua akan berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan. Nah, jadi inovasi ini membuat segala macam urusan akan segera diproses di tempat sumber data terdekat guys. Sistem teknologi seperti ini dalam kehidupan sehari-hari sangat membantu pekerjaan cepat terselesaikan. Nah guys, dari kelebihan Edge Computing ini salah satunya adalah, yang pertama, proses ini dapat memungkinkan pemrosesan data dengan koneksi internet yang limited dan mengurangi bandwidth ke server. Yang kedua, mampu dengan cepat mengirimkan data tanpa adanya kendala. Pada penerapan sistem Edge Computing ini dapat diterapkan pada sektor yang membutuhkan perhatian dan respon cepat, kemudian didekatkan dengan sumber data terdekat. Kita ambil contoh, pada sistem CCTV yang diprogram hanya akan merekam dan merespon gerakan-gerakan yang mencurigakan, sehingganya hanya akan mengirim database yang terpenting saja. Hal ini juga dapat mengurangi beban memori pada sistem CCTV ya guys. Full injeksi. Nah gengs, teknologi yang ketiga, pasti kalian sudah merasakan teknologi ini, dan pasti sudah ada di kendaraan kalian. Dari zaman adanya kendaraan updatean otomotif selalu memberikan yang terbaik untuk para penggunanya. Dari kendaraan tua yang masih menggunakan karburator kini beralih ke full injeksi.
Dan pastinya banyak kekurangan dan kelebihannya ya guys. Pada sistem injeksi, sensor akan memberikan informasi kondisi mesin, udara, dan seterusnya. Kemudian data-data tersebut dihitung melalui ICU untuk menentukan seberapa besar BBM yang harus diinjeksikan ke ruangan bakar, sehingga menghasilkan pembakaran yang optimum. Dari sini bisa kita baca ketelitian kerja ICU terhadap mesin. Jika salah satu komponen tersebut terganggu, maka kinerja ICU menjadi tidak optimal. Sedangkan pada kendaraan yang masih menggunakan karbu, prinsip kerjanya lebih sederhana. Udara masuk ke silinder blok melalui karbu karena adanya kevakuman dalam silinder piston pada langkah hisap atau induction. Begitu bahan bakar teresap, BBM langsung disambar oleh aliran udara yang sangat kencang, sehingga terjadilah pengabutan. Menurut kalian, mending yang mana tuh, karburator atau injection? Tulis di kolom komentar ya guys. Nah guys, itulah tadi 3 teknologi yang berhasil kita rangkum. Kita ingatkan kembali, bagi kalian yang belum bergabung, silahkan tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi dari channel ini agar kalian orang pertama yang akan melihat video-video lainnya ya guys.